seorang istri yang berjuang untuk membangun kebahagiaan dengan suaminya, namun selalu terhalang oleh campur tangan mertua yang tak kenal batas. Ketika segala keputusan hidup mereka mulai dikendalikan oleh orang lain, akankah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan? Saksikan perjalanan penuh emosi dan konflik dalam rumah tangga yang hancur perlahan karena tuntutan keluarga. Apakah Nadia dan Dimas akan menemukan jalan keluar? Atau akankah mereka terperangkap dalam dunia yang bukan milik mereka? Sebelum ceritanya dilanjutkan, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Nadia memandang keluar jendela kamar tidurnya. Matanya menatap langit sore yang mulai memerah, mencerminkan perasaan yang semakin suram dalam hatinya. Rumah mereka yang terletak di pinggiran kota Jakarta terasa jauh dari keramaian ibu kota yang sibuk. Di luar, jalanan tampak lengang. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas sesekali. Dan suasana yang tenang semakin memperburuk perasaan hampa yang mulai merasuk dalam dirinya. Nadia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan terasa sepi di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman. Suaminya, Dimas, sedang di luar, mengurus pekerjaan yang tertunda. Meskipun ia selalu bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka, seringkali ia lebih sibuk dengan urusan pekerjaan daripada memperhatikan hal-hal yang lebih penting, seperti perasaan istrinya. Nadia merasakan kesepian yang mendalam, meskipun mereka tinggal bersama di rumah yang sama. Ia merasa seperti hidup di dunia yang terpisah, meskipun Dimas selalu berada di dekatnya. Rumah yang mereka bangun bersama seharusnya menjadi tempat di mana keduanya berbahagia dan saling mendukung. Namun, kenyataan yang ada justru berbeda. Ada jarak yang semakin melebar di antara mereka, sebuah celah yang semakin sulit dijembatani. Dimas adalah pria yang sangat mencintai Nadia. Sejak pertemuan pertama mereka, ia sudah jatuh hati pada Nadia, seorang wanita yang memiliki kecantikan yang memikat dan hati yang baik. Keduanya bertemu di sebuah acara pertemuan kampus, dan sejak saat itu, mereka selalu berbagi banyak kenangan indah bersama. Keduanya memutuskan untuk menikah setelah beberapa tahun berpacaran. Mereka memiliki impian yang sama, membangun sebuah rumah tangga yang bahagia dan penuh cinta. Namun, meskipun mereka memiliki banyak kesamaan, kehidupan rumah tangga mereka tidak berjalan semulus yang mereka bayangkan. Tidak lama setelah menikah, Nadia mulai merasakan adanya ketegangan yang semakin besar antara dirinya dan keluarga besar Dimas, terutama dengan ibu mertuanya, Ibu Sari. Pada awalnya, Nadia mencoba untuk menjaga hubungan yang baik dengan keluarga suaminya, seperti yang diharapkan oleh Dimas. Ia tahu bahwa menjaga keharmonisan dalam hubungan keluarga adalah hal yang penting, terutama setelah menikah. Namun, semakin lama, Nadia merasa semakin tertekan dengan banyaknya campur tangan dari ibu mertuanya dalam kehidupan mereka berdua. Ibu Sari, seorang wanita yang sangat dominan dan memiliki pandangan tradisional mengenai bagaimana rumah tangga seharusnya dijalankan, selalu merasa bahwa dia berhak mengatur hidup anak-anaknya, termasuk hidup Nadia dan Dimas. Meskipun Ibu Sari sudah memiliki keluarga dan anak-anak yang dewasa, ia selalu ingin mengontrol setiap aspek kehidupan mereka, terutama kehidupan rumah tangga Dimas dan Nadia. Dia sering mengunjungi rumah mereka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, memberikan saran yang tidak diminta, dan selalu mengkritik setiap keputusan yang dibuat oleh Nadia. Suatu hari, setelah Dimas kembali dari perjalanan dinasnya, Ibu Sari datang ke rumah mereka tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Nadia sedang sibuk merapikan rumah saat Ibu Sari tiba. Tanpa basa-basi, ibu mertuanya langsung memulai percakapan yang membuat Nadia merasa sangat tidak nyaman. "Nadia, kamu seharusnya lebih memperhatikan penampilan rumah ini. Aku rasa kamu kurang memperhatikan beberapa hal yang penting," kata Ibu Sari dengan nada yang seolah-olah menilai segala sesuatu yang ada di rumah mereka. "Apakah kamu sudah mengatur makanan untuk Dimas? Dia pasti merasa lelah setelah perjalanan dinasnya. Seorang istri yang baik seharusnya selalu tahu apa yang dibutuhkan suaminya." Nadia merasa seperti ada beban berat yang dijatuhkan di atas pundaknya. Ia mencoba tetap tenang, meskipun hati kecilnya merasa tersinggung. "Ibu, saya sudah menyiapkan makanan untuk Dimas. Saya juga memastikan rumah ini dalam keadaan bersih. Semua sudah saya perhatikan dengan baik," jawab Nadia dengan suara yang lembut, mencoba menjaga ketenangannya. Namun, Ibu Sari tidak puas dengan jawabannya. Sudah, tapi kamu harus lebih peka lagi, Nadia. Dimas itu sangat sibuk, dan dia membutuhkan perhatian lebih dari kamu. Seorang istri yang baik harus tahu bagaimana membuat suaminya merasa nyaman dan terjaga di rumah." "Kamu harus lebih mengatur semuanya dengan baik," kata Ibu Sari dengan nada yang lebih tajam, seolah mengajari Nadia tentang peran seorang istri dalam rumah tangga. Setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertuanya membuat Nadia merasa semakin tertekan. Ia merasa seperti tidak pernah bisa memenuhi harapan Ibu Sari. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha untuk menjaga rumah tangga mereka, selalu ada saja kritik dan saran yang datang tanpa henti. Dimas, yang mendengar percakapan itu dari ruang tamu, hanya terdiam. Ia tahu bahwa ibunya tidak berniat buruk. Namun ia juga tahu bahwa cara ibunya berbicara seringkali membuat Nadia merasa tidak dihargai. Namun, Dimas merasa terjebak di antara dua dunia. Ia tidak ingin melawan ibunya, tetapi ia juga tidak ingin melihat istrinya terluka. Malam itu, setelah Ibu Sari pergi, Dimas mencoba untuk menghibur Nadia. Ia duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan lembut. "Nadia, aku tahu kamu merasa tertekan. Tapi aku minta maaf kalau ibuku terlalu mengatur segala sesuatunya. Aku akan bicara dengan ibu tentang ini. Tapi kamu juga harus tahu bahwa aku selalu ada untukmu," kata Dimas dengan suara penuh penyesalan. Nadia menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. "Dimas, aku merasa terjebak. Setiap kali ibu datang, aku merasa tidak dihargai. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi ibu selalu memberikan kritik yang membuatku merasa seperti aku tidak cukup baik untuk menjadi istri kamu." Dimas menghela napas panjang. "Aku tahu, Nadia." "Aku tahu, ibu agak sulit, tapi dia hanya ingin yang terbaik. Aku janji aku akan bicara dengan ibu dan mencoba menjelaskan perasaanmu. Kamu tidak sendirian, aku ada di sini untukmu." Namun, meskipun Dimas berjanji untuk berbicara dengan ibunya, Nadia merasa semakin terasing. Setiap kali Ibu Sari datang ke rumah mereka, ada perasaan tidak nyaman yang membayangi hatinya. Ia merasa seperti ia tidak pernah bisa memenuhi harapan ibu mertuanya. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Nadia mulai berpikir, apakah ia bisa terus hidup seperti ini, terus merasa terperangkap di antara dua dunia yang sangat berbeda. Minggu-minggu berlalu, dan meskipun Nadia mencoba untuk tetap tenang,
ketegangan dalam rumah tangga mereka semakin terlihat jelas. Setiap kali Dimas pergi ke kantor atau menghadiri urusan pekerjaan, Nadia merasa seperti berada di dalam rumah yang penuh dengan aturan yang tidak pernah ia pilih. Ibu Sari semakin sering datang, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, membawa kritik tajam dan tuntutan yang tidak pernah berakhir. Nadia yang awalnya sabar, mulai merasa jenuh dan tertekan. Ia merasa seperti ada bayang-bayang besar yang mengontrol setiap langkahnya, menghalangi kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh seorang istri. Pada awalnya, Nadia berusaha untuk bersikap sabar. Ia tahu bahwa ibu mertuanya sangat mencintai anaknya, Dimas, dan selalu menginginkan yang terbaik untuk keluarganya. Namun semakin lama, Nadia merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan tuntutan yang tidak pernah berakhir. Setiap kali Ibu Sari datang, ia selalu membawa saran atau kritikan tentang cara Nadia menjalani hidupnya, baik dalam hal rumah tangga, peran sebagai istri, atau bahkan dalam cara ia merawat Dimas. Ibu Sari selalu merasa bahwa ia memiliki hak untuk mengatur setiap aspek kehidupan mereka, dan Nadia merasa semakin tertekan dengan campur tangan itu. Suatu sore, setelah beberapa minggu tinggal di bawah bayang-bayang ketegangan, Nadia merasa semakin cemas. Ibu Sari datang lagi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Nadia sedang sibuk mempersiapkan makan malam untuk Dimas. Tetapi ketika ia mendengar bel pintu berbunyi, hatinya langsung berdegup kencang. Ia tahu bahwa pertemuan dengan ibu mertuanya kali ini akan menjadi pertemuan yang penuh dengan kritik dan pengawasan. Ibu Sari datang lagi, tanya Dimas yang baru pulang dari kantor. Melihat ekspresi wajah Nadia yang sudah jelas menunjukkan tanda ketegangan. Iya, jawab Nadia dengan suara rendah, merasa seperti terjebak di tengah-tengah perasaan yang semakin sulit ia kontrol. Dimas berjalan menuju pintu dan membukanya, menyambut ibu mertuanya dengan senyum yang hangat. Meskipun di dalam hatinya, ia merasa tidak nyaman. Ibu Sari yang datang dengan sikap penuh percaya diri, langsung melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Nadia, kamu harus lebih memperhatikan cara kamu menyambut suamimu pulang. Dimas baru saja pulang kerja, dan seharusnya ada hidangan yang lebih enak di meja makan, kata Ibu Sari dengan nada yang menghakimi. Tidak baik bagi seorang istri jika rumahnya tidak terawat dengan baik, kamu tahu kan? Nadia merasa pipinya memanas, tetapi ia mencoba tetap tenang. Ibu, saya sudah menyiapkan makanan untuk Dimas. Saya hanya sedang menunggu beberapa menit agar semuanya siap, jawab Nadia, meskipun suara itu agak bergetar karena ketegangan yang ia rasakan. Ibu Sari mengangguk, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda puas. Itu tidak cukup, Nadia. Seorang istri harus tahu lebih banyak tentang bagaimana membuat rumah tangga mereka berjalan lancar. Kalau kamu tidak tahu bagaimana menjalankan tugasmu sebagai istri, aku khawatir ini bisa mempengaruhi hubungan kalian. Ibu Sari berkata dengan tegas, seolah-olah memberi pelajaran yang tidak diminta. Dimas mencoba untuk meredakan situasi yang semakin tegang. Ibu, kita sudah banyak bicara tentang ini. Nadia sudah melakukan yang terbaik. Tidak perlu terus mengulanginya, kata Dimas dengan suara yang lembut, mencoba menjaga kedamaian. Namun Ibu Sari tidak berhenti begitu saja. Dimas, kamu harus lebih tegas dengan istrimu. Jika kamu tidak mengontrolnya, hubungan kalian bisa berantakan. Kamu harus memberi arahan yang jelas, agar dia tahu apa yang harus dilakukan sebagai seorang istri. Setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertuanya semakin menambah tekanan dalam hati Nadia. Ia merasa seperti selalu diawasi, selalu dianggap tidak cukup baik, tidak cukup pandai menjalankan perannya sebagai seorang istri. Perasaan terjebak semakin kuat, dan ia merasa semakin terasingkan di rumah sendiri. Bukan hanya karena kata-kata Ibu Sari, tetapi juga karena Dimas, suaminya, tampak tidak mampu menentang ibunya dengan tegas. Nadia tahu bahwa Dimas mencintainya, tetapi ia merasa kesal karena Dimas tidak bisa benar-benar melindunginya dari tekanan ibunya.
Makan malam yang semula bernuansa hangat, kini terasa sangat canggung. Ibu Sari terus saja berbicara tentang apa yang harus diperbaiki di rumah mereka. Bagaimana Nadia harus lebih memperhatikan suaminya, dan bagaimana ia harus lebih menjaga rumah tangga mereka. Nadia merasa semakin tidak dihargai. Semua yang ia lakukan seakan tidak pernah cukup. Setelah makan malam, Ibu Sari akhirnya pulang, meninggalkan keduanya dalam ketegangan yang tak tertahankan. Dimas melihat wajah Nadia yang memerah, matanya yang penuh dengan rasa sakit dan kelelahan. "Nadia, aku minta maaf. Aku tahu ibuku terlalu banyak mengintervensi kehidupan kita. Aku akan berbicara dengannya, aku janji," kata Dimas dengan suara penuh penyesalan, menggenggam tangan Nadia. Nadia menatapnya dengan mata yang hampir penuh dengan air mata. "Dimas, aku sudah cukup. Aku merasa tertekan, terperangkap dalam segala aturan yang tidak pernah aku pilih. Aku mencintaimu, tetapi aku merasa seperti kita tidak memiliki kehidupan kita sendiri. Aku ingin kita bisa hidup bersama tanpa campur tangan dari siapapun," kata Nadia dengan suara yang hampir pecah. Dimas menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa Nadia sudah sampai pada titik di mana ia tidak bisa lagi menahan rasa frustrasi dan cemas yang semakin mendalam. "Aku mengerti, Nadia. Aku juga merasa terjebak. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ibu selalu datang dan membuat semuanya lebih rumit. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya," kata Dimas. Suaranya penuh dengan ketegangan dan kebingungannya sendiri. Nadia memandang Dimas dengan tatapan yang penuh dengan harapan, tetapi juga penuh keraguan. "Dimas, aku tidak ingin terus hidup seperti ini. Setiap kali Ibu Sari datang, aku merasa lebih kecil, merasa tidak dihargai. Aku merasa seperti aku tidak pernah cukup baik untukmu atau keluargamu." Dimas menunduk, merasa terperangkap antara dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia ingin melindungi Nadia dan memenuhi harapannya. Tetapi di sisi lain, ia merasa bertanggung jawab kepada ibunya yang telah membesarkannya dan memberikan segala yang dia miliki. Namun, semakin lama ia merasa semakin jelas bahwa pernikahannya dengan Nadia adalah yang utama, dan ia harus bisa menyeimbangkan antara kedua dunia tersebut. "Aku akan berbicara dengan Ibu Nadia. Aku janji akan membela kamu. Aku tidak ingin kamu merasa seperti ini lagi. Aku tidak ingin kita terus hidup dalam ketegangan ini," kata Dimas dengan tekad, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Namun, meskipun Dimas berusaha untuk menenangkan Nadia, ia tahu bahwa hubungan mereka akan semakin teruji. Ia harus membuat keputusan besar. Apakah ia siap untuk melawan ibunya demi kebahagiaan istrinya? Atau apakah ia akan terus tunduk pada harapan-harapan ibunya yang semakin membebani? Malam itu, setelah semua yang terjadi, Nadia merasa cemas, tetapi juga sedikit lega. Setiap kali Ibu Sari datang, ia merasa semakin tertekan. Tetapi untuk pertama kalinya, Dimas berjanji akan melindunginya. Nadia tahu bahwa mereka harus berbicara lebih banyak, lebih jujur tentang bagaimana mereka ingin menjalani hidup mereka. Keadaan di rumah Nadia dan Dimas semakin tegang. Setiap kali Ibu Sari datang, ada rasa cemas yang membungkus udara.
Ketegangan yang sudah mulai terasa sebelumnya kini merasuk dalam setiap percakapan, setiap pandangan, bahkan dalam keheningan. Dimas yang mencoba menjadi penengah merasa semakin terjebak dalam situasi yang semakin sulit. Di satu sisi, ia ingin melindungi istrinya, Nadia, dan memberi kebebasan untuk hidup sesuai dengan cara mereka berdua. Namun di sisi lain, ia merasa sangat terikat dengan orang tuanya, terutama dengan ibunya, yang selalu merasa memiliki hak untuk mengatur kehidupan keluarganya. Nadia, meskipun selalu mencoba bersabar, semakin merasa tertekan. Setiap kali Ibu Sari datang ke rumah mereka, dia membawa kritik dan saran yang seolah-olah menganggap dirinya tidak cukup baik. Nadia merasa seperti tidak pernah bisa memenuhi harapan ibu mertuanya, dan itu menggerogoti rasa percaya dirinya. Seiring waktu, ketegangan itu semakin terasa di dalam rumah mereka, dan Nadia merasa bahwa ia tidak lagi bisa hidup dengan cara yang diinginkannya. Semua yang dilakukan seolah tidak pernah cukup, dan Ibu Sari selalu mengingatkannya tentang kekurangannya. Suatu sore, setelah sebuah pertemuan keluarga yang penuh dengan ketegangan, Ibu Sari datang lagi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kali ini, ia datang dengan tujuan yang lebih jelas, untuk berbicara tentang masa depan Nadia dan Dimas, dan lebih khusus lagi, untuk memberi masukan tentang bagaimana Nadia harus menjalankan peranannya sebagai istri. Ibu Sari sudah lama menilai bahwa Nadia belum cukup baik dalam perannya sebagai istri, dan ia ingin memastikan bahwa Nadia tahu apa yang harus dilakukan. Dimas, yang baru saja pulang dari kantor, tahu bahwa percakapan ini akan sangat berat. Nadia sedang sibuk di dapur, mempersiapkan makan malam untuk mereka, sementara Ibu Sari duduk di ruang tamu, menunggu dengan ekspresi penuh penilaian. Ketika Dimas melihat ekspresi wajah ibunya, ia tahu bahwa akan ada perdebatan besar. "Ibu, kamu datang tanpa pemberitahuan lagi," kata Dimas dengan suara datar, mencoba menenangkan situasi. Ibu Sari tidak merespons langsung, malah beralih ke arah Nadia yang sedang memasak di dapur. "Nadia, kamu harus lebih memperhatikan cara kamu memasak dan menyambut suamimu. Seorang istri yang baik harus tahu betul bagaimana menjaga rumah tangga dan membuat suaminya merasa nyaman setelah seharian bekerja." Nadia yang mendengar kata-kata tersebut merasa pipinya memanas. Ia mencoba tetap tenang, meskipun hatinya terluka. "Ibu, saya sudah menyiapkan makan malam sesuai yang saya bisa. Saya hanya menunggu beberapa menit agar semuanya siap," jawab Nadia dengan nada lembut, berusaha menunjukkan sikap hormat. Namun Ibu Sari tidak berhenti di situ. "Itu tidak cukup, Nadia. Kamu harus lebih memikirkan hal-hal yang lebih penting. Kamu harus lebih pandai dalam merawat suamimu. Itu adalah tugas utama seorang istri," kata Ibu Sari dengan nada yang semakin tinggi, seolah mengajarkan Nadia bagaimana hidup seharusnya dijalani. Dimas yang mendengar percakapan itu mulai merasa frustrasi. "Ibu, tolong, Nadia sudah melakukan yang terbaik. Aku tidak ingin ada ketegangan seperti ini lagi di rumah kita," kata Dimas dengan tegas, berusaha menenangkan ibunya. Namun Ibu Sari tidak mengalah. "Dimas, kamu harus lebih tegas. Kamu harus memberi arahan yang jelas kepada istrimu. Jika kamu tidak mengatur dengan baik, rumah tanggamu akan berantakan." Nadia merasa tercekik dengan kata-kata itu. Ia mencoba tetap tenang, tetapi perasaan sakit dan kesal semakin menumpuk di dalam dirinya. "Ibu, saya hanya mencoba melakukan yang terbaik. Mengapa semuanya selalu tidak cukup? Mengapa setiap hal kecil yang saya lakukan selalu dikritik?" Nadia akhirnya tidak bisa menahan perasaan kecewanya, dan suaranya mulai bergetar. Ibu Sari menatapnya dengan tajam, seolah merasa bahwa Nadia tidak tahu apa-apa tentang peranannya sebagai istri. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang menjalani kehidupan rumah tangga yang baik. Itu bukan hanya soal memasak dan membersihkan rumah, Nadia.
Itu soal bagaimana menjaga suami, bagaimana memenuhi kebutuhan keluargamu, dan bagaimana membuatnya merasa dihargai. Dimas merasa hatinya terpecah. Ia ingin membela istrinya, tetapi ia juga merasa khawatir jika ia melawan ibunya, itu akan memperburuk keadaan. Ia berdiri di antara keduanya, mencoba untuk menyeimbangkan semuanya. Ibu, aku mengerti apa yang ibu katakan, tetapi kita juga harus menghargai cara Nadia menjalani kehidupan rumah tangga kita. Aku ingin kita hidup dengan cara yang kita pilih, tidak dengan cara orang lain, kata Dimas, matanya memandang Ibu Sari dengan tegas. Namun, Ibu Sari hanya menggelengkan kepala. Kamu terlalu lembek, Dimas. Kamu harus lebih tegas dengan istrimu. Jangan biarkan dia merasa terlalu bebas, karena itu akan merusak rumah tangga kalian. Nadia merasa semakin terpuruk. Setiap kali percakapan seperti ini terjadi, ia merasa semakin tidak dihargai. Ia merasa seperti tidak ada yang bisa membuat Ibu Sari puas, dan itu membuatnya merasa semakin kecil. Ia tahu bahwa suaminya mencintainya, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus melindungi dirinya sendiri. Ia merasa terjebak antara suami yang ia cintai dan ibu mertuanya yang tidak pernah puas. Keputusan yang semakin sulit. Setelah percakapan itu, Nadia merasa seperti dunia semakin sempit. Setiap kali Ibu Sari datang, ia merasa seperti dihadapkan pada tuntutan yang semakin berat. Ia merasa bahwa ia tidak pernah bisa memenuhi harapan keluarga Dimas, dan itu membuatnya semakin cemas. Setiap kali ia berbicara dengan Dimas tentang hal ini, ia merasa semakin tertekan. Dimas mencoba untuk melindunginya, tetapi ia juga merasa tidak bisa melawan ibunya. Malam itu, setelah kejadian yang penuh ketegangan itu, Nadia duduk di ruang tamu, merenung. Ia merasa semakin lelah dengan semuanya. Ia hanya ingin hidup dengan Dimas, membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia, tanpa campur tangan dari siapapun. Tetapi ia tahu bahwa untuk mewujudkan itu, ia harus menghadapi banyak rintangan, terutama dari keluarganya. Dimas datang duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Nadia, aku tahu ini sulit. Aku akan berusaha lebih keras. Aku akan berbicara dengan ibuku dan mencoba untuk membuatnya mengerti. Aku tidak ingin kamu merasa seperti ini lagi. Nadia menatap Dimas. Matanya mulai berkaca-kaca. Dimas, aku sudah tidak tahan lagi. Aku merasa seperti kita hidup untuk orang lain, bukan untuk kita. Setiap keputusan yang kita buat selalu dipengaruhi oleh orang tuamu. Aku ingin kita bisa hidup tanpa tekanan itu. Aku ingin kita menjalani hidup kita dengan cara kita sendiri. Dimas terdiam sejenak, merasakan betapa dalamnya perasaan yang dialami oleh Nadia. Aku mengerti, Nadia. Aku juga merasa terjebak. Tapi aku akan berusaha untuk membuat semuanya lebih baik. Aku janji, aku akan melindungimu. Pada suatu hari, setelah lebih dari setahun hidup di bawah bayang-bayang campur tangan ibu mertuanya, Nadia merasa sudah cukup. Ia sudah tidak bisa lagi hidup dengan tekanan yang selalu datang dari Ibu Sari. Setiap kali ia berbicara dengan Dimas, ia merasa bahwa perasaannya tidak pernah dipahami sepenuhnya. Ia tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang keluarga besar Dimas. Ia ingin hidup dengan kebebasan untuk memilih, untuk membangun rumah tangga mereka dengan cara mereka sendiri. Suatu malam, setelah ibu mertuanya datang lagi dan memberikan kritik yang sangat menyakitkan, Nadia memutuskan untuk berbicara dengan Dimas dengan jujur. Dimas, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa terperangkap dalam kehidupan yang bukan milikku. Aku ingin hidup denganmu, tetapi aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang orang lain, kata Nadia dengan suara penuh emosi.
Dimas menatap Nadia dengan wajah yang penuh penyesalan. Aku tahu, Nadia. Aku juga merasa kesal dengan semuanya. Hari-hari setelah percakapan yang penuh ketegangan dengan Dimas, semakin membingungkan bagi Nadia. Ia merasa cemas dan tertekan, terperangkap dalam sebuah dilema yang tidak dapat ia hindari. Ibu Sari, meskipun telah banyak berjanji untuk tidak mengganggu mereka, terus mengintervensi kehidupannya. Setiap hari, Nadia merasa seperti tidak memiliki ruang untuk dirinya sendiri. Seolah-olah seluruh hidupnya dikendalikan oleh orang lain, terutama oleh ibu mertuanya yang sangat dominan. Ia mencoba berusaha untuk memahami, untuk bersabar, tetapi kebahagiaan yang ia dambakan semakin terasa jauh. Nadia memandang dirinya di cermin pagi itu. Matanya memancarkan kelelahan dan kecemasan yang mendalam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kehidupan rumah tangganya akan seperti ini, terus-menerus berjuang dengan pengaruh keluarga besar Dimas. Selama ini, ia berusaha untuk menempatkan kepentingan suami dan keluarga di atas segala-galanya. Tetapi kini, ia merasa bahwa ia telah kehilangan dirinya sendiri dalam proses itu. Pagi ini, Nadia memutuskan untuk pergi ke taman dekat rumah mereka untuk merenung. Ia tahu, di tengah kebingungannya, ia perlu mencari ketenangan dan kejelasan. Di taman itu, dikelilingi oleh pohon-pohon hijau dan suara alam yang menenangkan, Nadia bisa merasa sedikit lebih tenang. Tetapi perasaan itu hanya sementara. Pikirannya terus berputar kembali ke perasaan tertekan yang ia rasakan. Ketegangan dengan ibu mertuanya, konflik batin yang semakin dalam, dan ketidakpastian tentang masa depan. Tentu saja, Dimas mencoba untuk memberikan dukungan. Ia tahu betapa berat situasi yang dihadapi Nadia. Setelah percakapan malam itu, Dimas berjanji untuk lebih tegas dalam menghadapi ibunya. Ia tahu bahwa jika ia tidak bertindak segera, ketegangan ini akan menghancurkan rumah tangga mereka. Tetapi ia juga merasa bahwa ia terjebak dalam peranannya sebagai anak yang harus memenuhi harapan orang tuanya, terutama ibunya yang sangat mengendalikan hidupnya. Dimas menyadari bahwa ia harus membuat keputusan besar. Apakah ia akan terus mengikuti keinginan ibunya, atau ia akan memilih untuk membela istrinya dan hidup sesuai dengan cara mereka berdua. Namun, setiap kali Nadia berbicara tentang perasaannya, Dimas hanya bisa mengangguk dan mencoba memberi pengertian. Ia tahu betul bahwa apa yang terjadi bukanlah salah Nadia, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus menjaga hubungan baik dengan ibunya. Konflik ini semakin memperburuk hubungan mereka, dan Dimas merasa semakin terjebak di antara dua dunia yang sangat berbeda. Setelah beberapa hari yang penuh dengan kebingungannya, Nadia merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Setiap kali Ibu Sari datang ke rumah mereka, ada perasaan cemas yang semakin besar di hatinya. Ia merasa seolah-olah tidak memiliki kontrol atas hidupnya, bahkan dalam hal-hal kecil seperti cara mereka mengatur rumah tangga. Semua itu membuatnya merasa seperti menjadi bagian dari sebuah pertunjukan yang dijalankan sesuai dengan skrip yang telah ditentukan oleh orang lain, bukan hidup yang ia pilih sendiri. Pada satu malam setelah Ibu Sari datang lagi dan memberikan kritik tentang bagaimana Nadia merawat rumah mereka, Nadia merasa bahwa titik itu adalah batas terakhirnya. Ia sudah tidak bisa lagi menahan perasaan sakit dan kecewa yang terus menggunung. Ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang ibu mertuanya. Ia harus membuat keputusan besar, meskipun ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Dimas pulang dari kantor lebih awal hari itu dan melihat Nadia duduk di ruang tamu dengan wajah penuh kecemasan. Ia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, sesuatu yang harus segera dibicarakan. Nadia melihat suaminya masuk
tetapi ia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. "Dimas," katanya dengan suara serak, "aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku merasa seperti kita tidak memiliki kehidupan kita sendiri. Aku merasa terperangkap dalam hidup yang sudah ditentukan orang lain untuk kita. Setiap kali ibu datang, aku merasa seperti aku tidak dihargai. Aku ingin kita bisa hidup dengan cara kita sendiri, tanpa campur tangan dari siapapun." Dimas duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan lembut. Ia merasakan betapa berat perasaan yang sedang dialami Nadia. "Aku tahu, Nadia," katanya, suaranya penuh penyesalan. "Aku tahu ini sangat sulit untukmu. Aku juga merasa kesulitan, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak ingin ibu terus mengontrol hidup kita. Aku janji, aku akan berbicara dengan ibu dan mencoba untuk membuatnya mengerti bahwa kita butuh ruang untuk diri kita sendiri." Nadia menarik napas panjang. Ia merasa sedikit lega mendengar kata-kata Dimas, tetapi itu masih belum cukup untuk menghilangkan rasa sakit yang ada di dalam hatinya. "Aku sudah terlalu lama mencoba untuk menghormati ibu, untuk menjadi istri yang baik menurut standar mereka. Tetapi aku merasa semakin kehilangan diri sendiri, semakin tertekan. Aku ingin kita memiliki kebebasan untuk membuat keputusan kita sendiri, Dimas. Aku tidak ingin terus hidup seperti ini." Dimas menatap Nadia dengan penuh rasa empati, tetapi juga dengan kebingungannya yang besar. "Aku mengerti, Nadia. Aku akan berbicara dengan ibu. Aku akan berusaha menjelaskan semuanya. Tapi aku juga tahu bahwa itu tidak akan mudah. Aku sudah terlalu lama mengikuti apa yang diinginkan ibu, dan aku tahu itu menyakitkan bagi kamu." Malam itu, setelah percakapan penuh emosi antara mereka, Dimas merasa lebih yakin bahwa ia harus memilih untuk melindungi istrinya, bahkan jika itu berarti harus melawan ibunya. Namun, ia juga merasa cemas tentang bagaimana ibunya akan bereaksi. Ibu Sari bukanlah orang yang mudah menerima penolakan, dan Dimas tahu bahwa pertemuan itu tidak akan berlangsung dengan mudah. Setelah beberapa hari merenung, Dimas akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar yang harus diambil, tetapi ia merasa bahwa tidak ada pilihan lain. Jika ia terus menghindari masalah ini, rumah tangga mereka akan semakin hancur. Ia tidak ingin kehilangan Nadia, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus memberitahu ibunya bahwa kehidupan rumah tangga mereka adalah milik mereka berdua, bukan milik orang tua mereka. Pada suatu sore, Dimas mengunjungi rumah orang tuanya. Ibu Sari sedang duduk di ruang tamu membaca majalah, sementara Bapak Sari berada di halaman belakang merawat tanaman mereka. Dimas duduk di samping ibunya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ragu. Ia tahu bahwa percakapan ini akan sangat sulit, tetapi ia harus melakukannya. "Ibu," kata Dimas dengan suara yang lebih rendah dari biasanya, "kita perlu bicara." Ibu Sari menurunkan majalahnya dan memandang Dimas dengan tatapan penuh perhatian. "Ada apa, Dimas? Apakah ada yang salah?" Dimas menghela napas panjang, mengumpulkan keberanian. "Aku ingin kita berhenti campur tangan dalam kehidupan rumah tangga Nadia dan aku. Aku tahu ibu ingin yang terbaik untuk kami, tapi kami butuh ruang untuk menjalani hidup kami sendiri. Aku ingin hidup dengan cara kami berdua, tanpa harus selalu memenuhi harapan ibu." Ibu Sari terdiam sejenak, mencerna kata-kata Dimas. "Dimas, ibu hanya ingin kamu bahagia. Kalau kamu merasa Nadia adalah pilihan yang tepat, kenapa tidak berusaha lebih keras untuk membuatnya menjadi istri yang lebih baik? Seorang istri harus tahu perannya, harus tahu bagaimana menjaga keluarga," kata Ibu Sari. Suaranya mulai terdengar kecewa. "Ibu," jawab Dimas dengan suara yang tegas,
Nadia sudah melakukan yang terbaik. Aku tidak bisa terus membiarkan ibu mengontrol kehidupan kami. Aku mencintainya, dan kami butuh kebebasan untuk memilih apa yang terbaik untuk kami. Aku harap ibu bisa menghormati itu. Perasaan Ibu Sari mulai berubah. Ia merasa terkejut mendengar Dimas berbicara seperti itu. Tetapi di satu sisi, ia tahu bahwa ia harus menghormati keinginan anaknya. Aku hanya ingin kamu tidak terluka, Dimas. Tapi jika itu yang kamu inginkan, aku akan mencoba untuk tidak mengganggu lagi. Tapi kamu tahu, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu dan keluarga kita. Dimas mengangguk, merasa bahwa ia telah membuat langkah pertama yang benar. Aku berjanji, Ibu, kita akan tetap menjaga hubungan kita dengan keluarga. Tetapi kita juga akan hidup dengan cara kita sendiri. Percakapan itu menandai perubahan besar dalam kehidupan Nadia dan Dimas. Setelah berbicara dengan Ibu Dimas, mereka merasa lebih bebas untuk membangun kehidupan mereka sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun hubungan mereka dengan keluarga Dimas tetap tegang, mereka berdua merasa lebih bahagia karena bisa hidup tanpa tekanan dari luar. Dimas belajar bahwa ia harus lebih tegas dalam mempertahankan kebahagiaan rumah tangganya. Sementara Nadia merasa lebih dihargai dan lebih bebas dalam menjalani peran sebagai istri. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi mereka